Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Usofia, nomor NIM 2041050101010. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi makro Islam dengan judul Ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Pertama, yakni pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Di dalam perekonomian tersebut terdapat dalam ikut campur tangan pemerintah yang dilalui oleh campur tangan oleh pemerintah sendiri. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah pada perekonomian tertutup. Yang pertama yakni kebijakan fiskal, yang kedua yakni kebijakan moneter, yang ketiga yakni kebijakan pendapatan, dan yang keempat yakni kebijakan ekonomi internasional. Investasi dan tabungan dalam konsumsi ekonomi Islam, yakni zakat adalah pajak atau yang disebut dengan pembayaran bercorak khusus yang dipungut dari hati bersih seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara untuk tujuan khusus, yang terutama untuk berbagai corak jaminan nasional ataupun jaminan sosial. Yakni zakat akan mendorong investasi langsung dan tidak langsung. Dengan adanya zakat, terdapat kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Kalkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau yang disebut dengan perekonomian per sektor adalah suatu sistem perekonomiannya melakukan ekspor atau impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor impor karena merupakan bagian yang pentingnya pada kegiatan perekonomian. Adapun faktor ekspor dan impor, yang pertama yaitu satu faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara yang dapat mengekspor barang ke negaranya untuk barang produksinya ke negara lain, dan apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, ataupun produksinya tidak dapat memenuhi dalam negeri. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara yakni diperoleh oleh pendapatan suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin banyak untuk impor suatu barang. Inflasi juga dapat menyebabkan suatu barang dalam negeri menjadi lebih mahal. Terakhir yaitu syarat keseimbangan perekonomian. Terbuka syarat pada perekonomian, syarat yang terbuka, efek perubahan ekspor impor terhadap keseimbangan pendapatan. Itu saja dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.